monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off. Might drop dead, metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force. Departed, if you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped to be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your... Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia, di konten di Elite Build NSRSP part terakhir, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Nah, jadi di part terakhir ini sekarang gue dibantu sama Mas Opai sama Bang Mamen lagi mau finishing si NSRSP-nya ini. Kemarin kan kita terhenti gara-gara bodinya. Sekarang bodinya udah datang, biarpun kondisinya nggak bagus, ya kan. Bodinya banyak melernya, pernisnya semua segala macam. Gue nggak ngerti Mas Ken ini ngerjainnya kayak gimana. Pokoknya hasilnya jauh dari kata maksimal gitu. Jadi mungkin NSRSP ini akan gue ulang untuk bodinya. Tapi untuk sekarang buat lo semua biar nggak penasaran, kita selesain dulu aja, kita rakit dulu aja motornya gitu. Nah, buat teman-teman yang suka dengan konten ini, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sekarang masih melakukan pengerjaan rakit speedometer karena tadi ada lampu yang mati. Betul, Mas Opai? Iya. Ini kita wawancara dulu karena kemarin dia nggak bagian wawancara, kasihan. Mas Opai, ini kenapa tadi speedometernya? Di bagian speedometernya ada kabel yang putus, jalur putus. Kabel bagian mana? Di lampu. Berarti udah nggak sayang ya putus ya? Iya. Jadi tadi tuh gue concern banget, gue mau semuanya lampunya itu dalam keadaan yang maksimal. Jadi gue suka banget dengan speedometer yang terang. Tadi akhirnya bohlamnya diganti-gantiin supaya lampunya speedometernya juga terang. Jadi pas ngeliat ke kokpit tuh enak banget gitu. Terus sekarang lagi masang body, lagi masang si spakbor. Nanti body belakang juga kita pasang. Nah, buat teman-teman yang nanya, ini nggak ada spakbornya mas gitu. Ya memang kita belum pakai spakbor. Emang gue pengen banget nyobain ngelihat si NSRSP tanpa spakbor belakang. Tapi pas kemarin gue coba sih, kayaknya ada yang kurang ya. Jadi nanti kita akan lihat gimana penampakannya. Kalau memang itu, nanti akan gue beliin aja kali spakbor ya kan? Pokoknya yang penasaran saat gimana motor ini terpasang dengan stripping customnya, jangan kemana-mana, tetap tonton video ini. Baknya udah dicat lagi, udah diulang, dan sekarang kalau kemarin teman-teman ngeliat warna merah, ini coba gue ganti warna kuning supaya matching dengan stripping ya teman-teman. Spakbor udah dipasang sama Bang Opai, dan ini lagi masang gas spontan ya bang ya? Spontan, gas spontan dipasang. Selang radiator juga akhirnya kita ganti lagi pakai yang bening karena kemarin ngelihat yang kuning kayaknya terlalu rame ya, jadi kita ganti pakai yang warna bening. Ini air radiator juga udah masuk, berarti cuma kita tinggal tes nyala lagi nanti. Ingat nih, jangan dikantongin. Pinjam boleh. Ya ada. Nih udah jadi nih samping sini. Tinggal tacap-tacap ya. Ini gua kalau misalnya ngelihat dari sisi sininya nih teman-teman, udah puas banget nih ngeliat gini-gini ya. Bodinya doang yang bikin ngantuk. Aduh teman-teman, bolehlah rekomendasiin bengkel cat ya, sama gua ngerekomendasiin bengkel cat yang kemarin. Jadi jangan sampai masuk sana lah dibanding kecebur kayak gue ya kan. Nah, ini udah nyala lagi motornya.
yang gue suka teman-teman nih. Tuh, terang lampunya. Nggak kayak motor tua. Ini setelah ganti silencer pakai DBS yang Titan, suaranya enak. Enak ya, Pak? Asik. Gila. Kan main nih asistennya. Lampu dim nyala udah. Indikatornya, lampunya belum ada. Nanti kita pasangin lampunya, kita sambil pasangin bodinya. Akhirnya motor ini komplit juga, udah kepasang semua, bodinya, perintil-perintilannya, aksesorisnya semuanya udah tertempel semua. Ya minusnya banyak ya teman-teman ya, terutama di bodi. Selain itu nggak ada minusnya. Di bodi ini Ken Painting Studio ngecatnya, Mas Ken itu ngecatnya menurut gua sangat amat tidak proper. Banyak banget kekurangannya, udah menunggu lama dan hasilnya jauh dari kata bagus gitu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke Ken Painting Studio, coba dipikir-pikir dulu ngelihat hasil motor ini. Gitu. Terus buat teman-teman semua yang juga penasaran nih, kita akan coba test ride motornya karena selain dari bodi semuanya udah terinstall dengan bagus. Mesinnya juga udah cakep semua. Terima kasih banyak untuk Bang Mamen, Bang Opai yang udah bantuin ngerakit motor ini. Nanti kita akan test ride, habis itu kita akan review motornya apa aja yang terpasang. Gitu. Oke, jangan kemana-mana, tonton videonya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu jadi juga teman-teman. Honda NSR SP 150 dengan custom livery. Kalau kalian pada nanya kenapa mesti custom, mungkin kemarin ada beberapa juga yang nanya kenapa nggak dibikin HRC aja mas gitu. Bener sih, awal pertama kali grup motor ini gue pengennya memang HRC, tapi setelah berjalan waktu gue pengen bikin sesuatu yang beda gitu. Jadi makanya gue bikin lah livery ini. Biarpun bodinya banyak banget kekurangan teman-teman. Ada banyak banget meler di tangki, di bodi, di mana-mana. Di paling parah belakang, di bodi ini parah banget, di Taiga. Tangki juga ada yang catnya kayak nggak nutup. Meler juga, di sini juga ada yang pernisnya tebel, ada yang pernisnya tipis, jadi ada yang, karena ini pakai stiker ya teman-teman ya, ada yang stikernya ketutup pernis, ada yang enggak, wah parah lah. Kalau untuk pengerjaan body paint, parah. Motor ini bisa dibilang menurut gua sangat parah, padahal sudah dengan bahan yang bagus ya teman-teman gitu. Bodi belakang Taiganya gue beli baru, tapi tetap aja memang karena pengerjaannya juga nggak bener, sangat amat nggak bener, jadi si painternya juga menurut gua nggak kompeten untuk ngerjain motor ini, jadinya hasilnya seperti ini. Padahal dengan tenggang waktu yang sudah cukup untuk sebenarnya untuk ngecat bodi motor. Sebenarnya time manajemennya kayaknya yang agak belangsak gitu. Tapi overall dengan konsepnya semuanya gua sangat happy sih dengan livery yang custom ini. Bisa dibilang motor ini konsepnya bisa lebih ke awal 2000-an atau 90-an ya teman-teman ya, dengan warna-warna pastel seperti ini. Gue juga jadinya suka ngelihat motornya, juga jadi beda karena NSR SP itu terkenal keluar hanya 2 warna, Repsol dan HRC. Kalau motor ini jadinya terlihat beda aja teman-teman gitu. Jadi bisa dibilang itu personalisasinya kuat lah di motor ini gitu. Cerita kembali ke belakang nih, kenapa gue bisa dapat motor ini, sebenarnya adalah salah satu temen gue ya, Mas Adit. Kebetulan punya motor ini dan dia bilang dijual, dan akhirnya gue terusin gitu. Tadinya kan bahan ya teman-teman ya, bahan, dan jadinya akhirnya gue putuskan untuk kayak gue harus merelakan salah satu motor gue, yaitu
Kawasaki Ninja SS yang harus gue jual untuk modal ngebangun motor ini. Jadi buat teman-teman yang ngelihat kemarin di YouTube kita ada SS, itu udah nggak ada. Jadi di sini dan tetap nombok, nggak selesai gitu. Jadi tapi overall dengan penampakan, konsep ya, kita ngomongin konsep. Kalau untuk cat ya gue tadi udah bilang berkali-kali kalau gue kecewa banget sama catnya. Kalau untuk konsep, liverynya, terus konsepnya semua macam gue suka banget. Nah buat teman-teman yang kemarin belum sempat ngikutin dari awal, oke gue jelasin aja dari ulang nih untuk si spek atau konsep si NSR SP 150 custom livery ini. Ngomongin masalah catnya tadi gue bilang ya, semuanya pastel, jadi gue suka banget dengan komposisi warnanya. Banyak warna, ada warna biru karena gue suka juga warna biru, warna putih, jadi motornya terlihat seger. Terus memang penggunaan parts-partsnya pun hampir 90% ya baru gitu. Jadi dari kaki dulu, untuk dari kaki itu gue pakai bannya Super Corsa ukuran 110 di depan per 70 dan belakangnya 120 per 70. Terus kita pakai discnya pakai FM Racing di depan 300 diameternya, belakang ukuran standar pakai FM Racing juga baru. Terus kalipernya kita pakai Nissin Twin Africa Twin, dicat abu-abu dan tulisannya kuning menjadikan mirip AP Racing teman-teman gitu. Terus bracketnya juga pakai CNC. Nah menurut gua kekurangan si Nissin Africa Twin ini tidak sepakem kalau rem kaget dengan Brembo. Menurut gue nih lebih smooth remnya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton boleh komen yang memakai kaliper ini. Kalau menurut gue kemarin gue pakai di SS dan di sini feel-nya mirip-mirip. Padahal si masternya beda gitu. Mirip-mirip. Gue bisa ngomongnya tuh remnya tuh nggak terlalu nyet-nyet gitu. Lebih kayak smooth gitu. Jadi kalau misalnya gue hard braking, gue lebih banyak narik si tuas remnya gitu. Terus selang remnya gue pakai Hell depan belakang. Terus suspensi di depan gue ganti semuanya, ganti seal-seal semua segala macam. Gue ribbon ulang, olinya semuanya gue kuras untuk menyesuaikan dengan berat badan gue, di setting sama Bang Mamen. Terus untuk shock breaker belakangnya pakai Öhlins HO711 yang dimana itu buat CBR 150R. Nah untuk Öhlins belakang ini juga harus disetting, jadi sampai sekarang itu pun menurut gue suspensinya masih agak keempukan karena motornya baru beres. Nanti kita kirim ke Öhlins Indonesia buat disetting ulang si belakangnya. Untuk naik ke atas, untuk engine dulu. Engine ini overhaul semua, parking semua baru, seal semua baru. Karkas kemarin kita balance ulang, ternyata masih dapat 0,1, masih bagus banget. Si lahar-lahar karkasnya kita ganti. Terus tapi kemarin piston ring semua masih bagus, jadi kita masih pakai yang lama. Terus headnya kemarin kita papas, terus magnet, balancer semua kita enteng-entengin supaya gue bilang kemarin sama Bang Mamen, mekanik yang megang motor ini, gue pengen bawahnya agak galak gitu. Jadi pada di papas-papasin, ditimbang-timbang semua, balancer, magnet semua segala macem, untuk supaya lebih agresif untuk responnya awalnya. Terus karburator tetap pakai P28 PWK 28 Sutco. Nah bedanya sama si Repsol, kalau Repsol itu gue masih mengandalkan si box filternya. Ini gue mau coba box filternya gue buka, jadi open, pakai velo tapi ditutup. Kalau ngomongnya, kalau anak ninja dulu ngomongnya tabokan ya, kita tutup biar supaya nanti nyuci segala macam tuh nggak masuk air, jadi aman kalau buat nyuci. Supaya juga debit anginnya pun nggak terlalu besar, tutup. Jadi tetap masih ada suara ngoroknya teman-teman, tapi cukup lah gitu. Kalau gue ngerasain bedanya sama si Repsol itu lebih cepet ya. Kalau ini lebih ngorok, tapi atasnya ayo terus gitu motor ini. Terus membran gue pakai V-Force 3, coil pakai YZ. Terus si radiator pun gue ganti aluminium. Tadinya gue pakai radiator yang lama, terus ternyata banyak banget stone chipnya. Gue nggak takut, jadi hasilnya nggak maksimal. Jadi gue ganti lagi si radiatornya, selang radiatornya semuanya baru. Terus kopling gue ganti, pernya, kampasnya gue ganti juga.
buat supaya powernya nggak loss ya teman-teman ya gitu. Sayang banget kan, kopling itu berpengaruh banyak juga gitu. Terus untuk mesin itu aja. Porting juga ya, bloknya porting, headnya dipapas ya tadi gue udah bilang. Piston masih pakai yang lama. Terus rantai, motor ini datangnya nggak pakai rantai teman-teman, ya nggak, blast bluetooth rantainya. Jadi ini gue beliin rantai baru, gue beliin gearnya pakai Taiga belakang aluminium, terus gear depannya pun gue ganti karena kemarin saat gue ganti tadi gue bilang gue pikir gear depannya masih bagus, ternyata cengdor ya nggak, rantai jadinya kenceng kendor karena gearnya goyang yang depan, akhirnya gue ganti. Terus mesin itu udah, terus body ya tadi ya livery custom sama Mas Felix. Terima kasih banyak Mas Felix untuk bikin stikernya. Desainnya sebenarnya gue dapat dari salah satu anak NSR nih teman-teman, desainnya tapi disempurnakan sama Mas Felix gitu. Terus kita naik ke atas seperti lampu, windshield, lampu belakang, semuanya baru. Oh ya gue lupa, nih si footstep juga gue pakai Taiga version 2, lebih kecil kalau bandingin sama Repsol. Repsol itu kan pakai punyanya Garasi Merapi untuk si footstepnya. Bilihat juga itu dia ngopi ke Taiga version 1, ini version 2. Menurut gue banyak banget orang yang bilang version 1 lebih period correct, tapi gue pakai version 2 oke aja kok. Menurut gue enak. Kampas rem si master rem juga gue ganti baru. Terus kaliper belakang juga gue ganti baru standar. Terus selang remnya gue pakai HRC. Terus naik ke atas tadi kan lampu baru, windshield baru, lampu belakang baru, sen belakang gue nggak pakai ya kan karena nggak pakai spakbor. Terus pengereman atas master rem gue pakai NX4 HRC. Gas spontan yang pakai Domino, kill switch ya pakai HRC NX7. Terus saklar kiri, holder kiri, lampu segala macam itu juga baru. Terus koplingnya pakai Ako 1 lagi-lagi karena gue pengen motor ini dipakainya enak, karena gue udah ganti per kopling segala macam dengan yang lebih berat yang kompetisi. Jadi kayaknya kalau gue nggak ganti Ako 1 master koplingnya jadinya nggak enak, jadi gue pakai Ako 1 biar lebih enteng. Terus preloadnya juga gue pakai buatan Garasi Merapi. Kenapa gue pakai Garasi Merapi? Karena menurut gue fungsional dan desainnya bagus. Gue pengennya silver biru dan birunya pas banget sama warna motor gue, jadi gue beli itu. Terus untuk si segitiga, stang semua gue powder coat. Tadi master rem udah, selang rem udah ya teman-teman. Tadi selang rem depan belakang pakai hel. Terus nih stabilizer stang, bracketnya gue pakai Bipro. Dan untuk stabilizer stangnya sebenarnya gue pakainya GP Tech, tapi kemarin gue stiker Ohlin warna biru biar mirip aja sama bodinya, ya gak? Gitu. Terus kayak saklar kunci semua segala macam masih originalnya. Dan tutup tangkinya ini pakai Taiga. Tutup tangki yang aslinya dihilangin sama tukang catnya lagi-lagi ya kan. Jadinya nanti dia katanya mau ganti, coba kita lihat aja ganti apa enggak katanya. Tapi gue bilang ini jadinya kunci serep gue jadi hilang juga nih bareng sama tangkinya, tutup tangkinya. Emang kurang bertanggung jawab ya ngecat. Terus baut-baut semuanya gue jadiin baru. Banyak yang pakai yang Pro Bolt dapat dari Thailand kemarin, tapi gue lihat juga kalau yang udah menurut gue nggak cocok semuanya gue ganti baru bautnya sisanya. Nah sama yang lebih lucu dari motor ini adalah gue mulai bisa mendetail menurut gue. Jadi si baut-baut ini semuanya gue pakai ini nggak pakai ring teman-teman, pakainya nilon. Kenapa pakai nilon? Kalian juga mungkin bisa aplikasikan di motor kalian, mungkin udah ada yang banyak yang aplikasiin ya, gue baru tahu kemarin. Jadi nilon itu nggak bikin baret teman-teman, nggak bikin baret si catnya. Jadinya nilon itu ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Nah ini kebanyakan gue sesuai nih, kalau yang di putih-putih, yang di hitam-hitam gitu. Jadinya biar saat ngencengin bautnya tetap kenceng, tapi bodinya nggak baret gitu. Ini tutup yang barang Taiga tadi kan si gear, terus tutup tangki pakai Taiga, bodi belakang Taiga, terus oh iya gue lupa knalpot ini gue pakai Ahau stainless, di silencernya pakai DBS titanium Thailand. Ini juga hanger knalpotnya gue bikin pakai CNC juga, karena kan pakai
si Taiga ya untuk si body kit body belakangnya, jadinya gue nggak bisa boncengan gitu. Jadi footsteps mau gue cabut, gue jadiin hanger knalpot aja gitu. Terus kayak body kasar tuh semuanya baru teman-teman, kayak body ini, terus air scoop, ini apa tutup cuk ya, cover samping, cover cuk, cover samping itu baru, air scoop baru. Nah, pada banyak yang nanya, kenapa nggak dijadiin karbon mas gitu? Karena gue nggak pengen ada karbon di motor ini, kecuali ini Hilgard. Kalau Hilgard ini kan yang dari Taiga ya, nggak mungkin gue ganti gitu, masa gue cat ya. Jadi ya udahlah gitu, mau nggak mau gitu. Tapi kalau yang lainnya memang gue tidak pengen ada karbon. Jadi memang kemarin pun ini jadi dilema si silencer belakang, apakah gue mau pakai dogfight karbon atau ini, dan akhirnya gue putuskan untuk pakai DBS titanium ini karena menurut gue lebih simple, motornya lebih kelihatan clean, nggak terlalu galak gitu teman-teman. Jadi gue pengen emang motornya lebih kelihatan manis gitu. Terus joknya juga gue papas ulang, gue kulitin ulang buat nyesuaiin sama yang lucu nih, bak kopling kanan kiri dicat sama Mas Menjul. Honda Racingnya yang untuk di sana Honda dan Honda Racingnya gue kuningin. Kenapa? Karena ini mirip sama kuning ini, jadi ada kuning gitu loh, nih kuning gitu. Jadi memang untuk ngomonginnya gue lebih ganjen ke situ sih teman-teman, lebih ke mix and match dari partsnya gitu. Itu yang sih yang menurut gue yang bikin jadinya menarik dan berkesan gitu. Jadi saat gue pasangin, ada beberapa parts yang gue pasangin sendiri, saat motor ini terakit dengan semuanya gitu, yang menjadikan gue yang kayak ih gila keren ya gitu, sesuai ekspektasi gue gitu. Semuanya sesuai ekspektasi gue, sesuai kecuali hasil cat body. Lagi-lagi ini gue bahas karena gue gedek banget, sumpah itu jauh amat jauh dari omongannya dia yang meyakinkan gue tuh, jauh banget lah. Itu sih sejauh ini, itu pokoknya udah semuanya akhirnya behel semua baru, behel apa jalu ya teman-teman, jalu semuanya baru semua sih overall. Kok kayak sasis kan gue cat ulang juga, velg cat ulang, terus ini arem belakang itu juga dipakein powder coat. Powder coat itu kan segitiga sama stang, ini kita vapor blasting untuk si arem belakang vapor blasting. Banyak yang nanya juga, kenapa nggak di powder coat si sasisnya gitu. Ini lagi-lagi nih gue nggak ngarang, karena gue narok ke tempat cat yang kemarin, ya kan nggak bisa powder coat, tapi gue mau membantu nih, ya udah nggak apa-apa gue ngecat sama lo aja deh, dengan niat membantu. Ya gitu jadinya, gue dibantu buat jadinya ngecat ulang lagi ya kan, jadi ngeluarin duit 2 kali gitu nantinya nextnya gitu. Tapi banyak juga pasti yang nanya, mas kenapa nggak minta diulang gitu, karena nih body ini sudah diulang 3 kali teman-teman ujarnya. Jadi kalau gue ulang lagi ya kayaknya kalau 1 kali gagal itu namanya kecelakaan. Tapi kalau udah 3 kali ngulang dan masih begini, ya kalian nilai sendiri aja itu namanya kecelakaan apa bukan gitu. Kenapa gue nggak ngulang lagi di dia gitu. Itu sih pertimbangannya teman-teman. Jadi overall motor ini tuh sudah seperti ekspektasi gue, rasanya, penampakannya, konsepnya, semua segala macam sih. Rasanya sangat jauh berbeda dengan si Repsol, dipakai juga sangat jauh berbeda. Jadi gue bisa membandingkan 2 motor dengan karakter yang berbeda. Jadi menurut gue itu fun banget. Kalau gue membangunnya mungkin mirip, jadi gue akan bosan sama salah satunya. Kalau ini gue jadi saat gue bosan pakai yang ini, gue pakai yang itu. Jasa bosan yang pakai yang Repsol, pakai yang ini. Jadinya gue bisa merasakan dengan motor yang sama tapi feel yang berbeda. Jadi itu sih makanya kenapa shock breaker gue bedain, semua segala macam, karena gue pengen ngerasain hal yang beda gitu. Jadi untuk overall itu, untuk penampakannya kalian bisa lihat. Mungkin banyak juga yang nanya kenapa nggak pakai spakbor teman-teman, karena gue mau bergaya yang beda aja dengan motor ini gitu loh, lebih racing gitu. Sebenarnya kalau lebih racing tuh sebenarnya si ban Repsol ini harusnya gue pindahin ke sini, karena ini kan pakai Super Corsa, si Repsol itu pakai slick, benar-benar slick. Tapi itu kayak nanti coba kita pindahin ini, Super Corsa pindah ke Repsol, yang ban slick and Repsol kita pindahin di sini. Kayaknya akan lebih ngocol lagi sih gitu motornya. Tapi overall gue suka banget sama motor ini. Gue suka banget sama semuanya sih, sama feel-nya segala macam sih. Gue sangat menikmati lah. Jadi terima kasih banyak buat yang sudah membantu project ini.
ada Bang Mamen, Bang Opai, terus juga ada Mas Felix untuk sebagai yang bikin stiker, Mas Dedi yang desain liverynya, terus banyak juga toko-toko yang membantu, juga ada Brave Racing, ada Redline, ada macam-macam, ada Phoenix Racing ya kemarin ya, itu dapat beberapa parts aftermarket dan OEM parts yang baru juga dari toko-toko itu. Jadi menurut gua kalian bangun SRSP sekarang mendingan beli jadi aja. Mahal, barangnya susah gitu. Terakhir ini adalah yang paling masalah adalah keran bensin yang hilang juga. Saya juga nggak ngerti bisa hilang itu keran bensin. Hilang, akhirnya kemarin gue beli keran bensin dibantu sama salah satu member NSR Indonesia. Akhirnya dapat gue keran bensinnya. Tadinya akhirnya gue pakai botol aqua mulu kemana-mana kan, nggak bisa pakai tangki, orang keran yang nggak ada gitu. Tapi sekarang udah normal semua. Terima kasih lah banyak untuk teman-teman yang udah support. Mas Adit, terima kasih ya udah ngasih motornya ke saya yang nerusin motornya gitu. Alhasil jadi seperti ini. Buat teman-teman juga yang lagi nonton nih, terima kasih banyak yang udah nonton. Mudah-mudahan kita bisa bangun motor lain di Elite Build. Kan kemarin Nuvo, abis Nuvo apalagi ini ya, abis Nuvo ini. Mudah-mudahan nanti ada 2 tak lagi, tapi nggak 1 silinder. Bosen lah 1 silinder terus. Cobain kita cobain yang 2 silinder ya. Jadi cc nggak pego lagi, naik gitu loh. Motornya apa? Makanya jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Jadi kalau kita ada loncengnya jangan lupa dinyalain. Jadi kalau kita ada konten baru langsung ada konten baru nih di Elite nih gitu. Pokoknya cluenya nanti kita akan bahas lagi, kita akan build lagi motor dan mobil ya. Mobil masih ada Estilo nih teman-teman, jangan lupa Estilo jaga lagi proses. Sebentar lagi naik cat. Terus juga kita mau ongoing project. Mudah-mudahan didoain aja. Itu 2 tak 2 silinder. Motornya apa? Makanya yang tadi gue bilang jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Nah sama buat teman-teman semua yang lagi cari merchandise official dari Elite Indonesia, yaitu di Elite Brand, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia gitu teman-teman ya kan. Jadi untuk ngomongin NSR ini cukup sampai di sini. Banyak juga yang kemarin nawarin untuk ngecat ulang. Saya pikir-pikir dulu mau kayak gini lagi atau saya rubah, tapi cepat atau lambat akan saya cat ulang karena saya udah enak sama meler-melernya itu. Pilek enggak, apa enggak, meler doang ya kan, semua meler gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.